Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Harun, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif secara umum. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari orang satu ke orang lain yang bertujuan untuk memberikan informasi tertentu. Kegiatan public relation pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi dalam public relation yaitu bersifat timbal balik atau dapat disebut dengan two-way traffic. Komunikasi menurut para ahli. Dua dari beberapa tokoh yang berpendapat mengenai komunikasi, yaitu yang pertama, Edwin Emery, menjelaskan bahwa komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide-ide, dan sikap seseorang kepada orang lain. Dan yang kedua, Theodorsson dan Tedorsson menyatakan bahwa komunikasi adalah penyebaran informasi serta ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Komunikasi efektif. Komunikasi dikatakan efektif jika informasi disampaikan dan hubungan dibangun. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan tepat sasaran, serta antara pengirim pesan dan penerima pesan sama-sama memberikan respon yang sesuai dengan harapan dan tujuan masing-masing. Komunikasi antara sekolah dan masyarakat dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat saling dipahami, baik sekolah maupun masyarakat sama-sama memiliki persepsi, respon, dan tujuan yang sama. Komunikasi efektif harus direncanakan dengan memperhatikan situasi, waktu, tempat, dan pendengarnya. Manfaat komunikasi efektif. Komunikasi efektif dalam kaitannya dengan hubungan sekolah dan masyarakat memiliki manfaat, yaitu yang pertama, membantu pembangunan tim. Dengan menghilangkan rasa takut dan menanamkan kepercayaan dalam kemampuan melalui komunikasi langsung, seorang pemimpin dapat menciptakan sebuah tim yang unggul, sehingga dalam hal ini hubungan sekolah dan pihak luar dapat terjalin dengan baik. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang diatur, banyak kesalahpahaman dan miskomunikasi yang dapat diselesaikan secara damai. Yang ketiga, membangun hubungan kerjasama antara sekolah dan pihak masyarakat. Sehingga dengan adanya komunikasi yang berjalan dengan baik antara satu dengan yang lainnya, sekolah dan masyarakat dapat saling bekerja sama. Prinsip komunikasi efektif. Prinsip komunikasi efektif berarti suatu asas atau hal pokok yang dijadikan landasan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi efektif. Beberapa prinsip yang digunakan dalam kegiatan komunikasi efektif yaitu: yang pertama, respect atau menghormati, yaitu perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Seorang komunikator menghargai lawan bicara sama halnya dengan menghargai diri sendiri. Prinsip yang kedua, empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi,
atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain dan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Prinsip yang ketiga, audible. Audible maksudnya pesan yang disampaikan harus dapat didengarkan dan dimengerti. Untuk itu, yang harus dilakukan, yang pertama, pesan harus mudah dipahami. Yang kedua, sampaikan yang penting. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh. Dan yang terakhir, gunakan ilustrasi atau contoh nyata. Prinsip yang keempat yaitu clarity atau kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Prinsip yang kelima, humble atau rendah hati. Sikap rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan komunikator menjadi pendengar yang baik. Sikap rendah hati seperti ini memberikan pamor positif bahwa komunikator merupakan tempat yang tepat dalam sebuah komunikasi dua arah yang saling menguntungkan. Cara berkomunikasi secara efektif. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyusun pembicaraan yang efektif antara lain. Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Susun kalimat yang ingin dibicarakan untuk menghindari keluarnya pesan yang salah atau membingungkan. Hal ini merupakan langkah awal yang paling sederhana untuk bisa berbicara dengan baik. Yang kedua, kenali lawan bicara. Tidak semua orang bisa dianggap sama karena pengetahuan dan daya tangkap orang berbeda-beda. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Berbicara secara efektif pada prinsipnya adalah berbicara seperlunya dengan bahasa yang dimengerti. Yang keempat, beri gambaran pada perbincangan. Menggambarkan atau memberikan contoh kasus mengenai konsep bahasan pada lawan bicara dapat membantu untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Yang kelima, hindari kata-kata pengisi yang tidak penting. Biasanya kata-kata tak bermakna muncul ketika kita ingin mengisi kekosongan dalam pembicaraan atau membutuhkan jeda untuk berpikir. Jangan takut untuk mengambil jeda dengan diam sebentar. Adanya keheningan selama beberapa detik berguna untuk proses berpikir dan masih dianggap wajar dalam berkomunikasi. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.